adalah penyakit hati yang paling berbahaya dan pasti akan menyempitkan dada seseorang. Lalu kata beliau, Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, di antaranya, ya, ini perkataan Ibnu Qayyim nanti kita jelaskan lebih jauh. Bahkan, ya, yang terbesar ialah membuang kedengkian dalam hati. Maksudnya kalau mau lapang dada, kata Ibnu Qayyim, di antara cara yang paling baik, yaitu seseorang kalau mau mengeluarkan dan membuang kedengkian hati ialah, di antaranya yang untuk melapang dada, bahkan yang terbesar adalah mengeluarkan dan membuang kedengkian hati. Jadi bagaimana kita keluarkan dari hati kita? Ini adalah di antara sifat-sifat tercela yang menyebabkan hati sempit dan tersiksa, serta menghalanginya dari mendapatkan kebersihan hati. Sebab ketika manusia melakukan sebab-sebab yang bisa melapangkan dadanya, sedangkan ia tidak membuang sifat-sifat tercela tersebut dari hatinya, maka itu tidak berguna untuk melapangkan dadanya, ya, atau tidak ada gunanya kalau dia lapangkan dada sementara masih ada penyakit-penyakit hati dalam hatinya. Maksimal, kata beliau, ia memiliki dua unsur yang masuk pada hatinya, dan hati tersebut akan dikuasai oleh unsur yang lebih dominan dari keduanya. Dia baik, bersih, atau dia jahat, gitu. Ya. Maka kita harus pilih salah satunya. Karena itu hendaklah anda, semoga Allah subhanahu wa ta'ala, ini kata Ibnu Qayyim, ya, semoga Allah subhanahu wa ta'ala memelihara anda, berkeinginan keras untuk membersihkan hati anda dan menjauhkan dari segala yang dapat menyempitkannya. Tinggalkanlah permusuhan, kebencian, dan kedengkian kepada orang lain. Cintailah orang lain sebagaimana anda mencintai diri anda sendiri. Jadi kalau kita tidak ingin dihasati, tidak ingin diganggu, jangan juga lakukan pada orang lain. Sebagaimana kita suka muamalailah orang lain dengan sama. Ini sejalan dengan firman Allah SWT dalam surah Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illa ihsan. Semua kebaikan akan dibalas dengan kebaikan. Jadi secara rasional juga, kita kalau tutur kata yang lembut, orang akan balas lembut. Ya, kita tatapan matanya syahdu, tangan kita dermawan, kita suka membantu, maka akan sama responnya dari orang lain, gitu ya. Cintailah orang lain sebagaimana anda mencintai diri anda sendiri, niscaya anda menjadi orang yang paling bahagia di dunia dan juga di akhirat. Lalu kemudian beliau mengatakan, semoga Allah Azza wa Jalla memberikan taufik kepada kita semua dan memberikan kebaikan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu dengan itu penulis menutup bukunya dengan kalimat yang terakhir tadi. Intinya teman-teman sekalian dari bahasan kita, bagaimana seseorang membersihkan hatinya dari segala macam jenis hasad itu sendiri, dan sudah kita jelaskan bagaimana dia membersihkan hatinya, dan juga sudah kita jelaskan mana yang dibolehkan dalam Islam, ya, yaitu ghibthah tadi. Kita berharap nikmat yang ada pada diri orang selama tidak bentur dengan sunnatullah bisa kita dapatkan, tapi dengan tidak hilang dari orang tersebut.